Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Yulianti dengan NIM 857767394 dari Prodi PG PAUD semester 7. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, logis, dan bernilai. Filsafat ilmu membantu memperjelas hakikat pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas mengenai tujuan, metode, dan arah pengembangannya. Filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan. Dalam pendidikan, setiap metode pembelajaran, kurikulum maupun evaluasi harus didasarkan pada penelitian dan pemikiran yang rasional. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang secara sistematis, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan nilai moral, sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengaruh agar pendidikan tetap berorientasi pada kemanusiaan dan etika. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan juga berperan dalam pengembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, relatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan generasi yang mampu mempertanyakan, mengembangkan, bahkan menciptakan gagasan baru dalam filsafat ilmu. Selain itu, perkembangan zaman dan teknologi juga muncul persoalan baru dalam pendidikan, seperti etika penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pembelajaran daring. Persoalan-persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang agar mampu memberikan jawaban dan arah bagi dunia pendidikan modern. Filsafat ilmu juga sebagai pisau analisis, karena mampu membedah persoalan melalui 3 aspeknya yang kita bahas di matkul filsafat ilmu tugas pertama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya saling berhubungan. Ontologi membantu tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa sih hakikat pendidikan, siapa sih peserta pendidiknya, dan apa sih tujuan manusia itu belajar. Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses pengembangan potensi manusia secara utuh. Yang kedua ada epistemologi yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, terus strategi mengajar, dan proses memperoleh ilmu. Contohnya seperti guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi, eksperimen, bermain, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Lalu ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan pembentukan karakter manusia. Jadi, pendidikan tidak hanya mencetak siswa pintar, tetapi juga manusia yang beretika, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, apa ya contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan? Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum merdeka yang kita ampu sekarang. Dalam kurikulum ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kajian ontologi tentang hakikat manusia sebagai makhluk unik. Dari sesi epistemologi, pembelajaran dilakukan secara aktif dan berpusat pada siswa melalui proyek, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Sedangkan dari sisi aksiologi, kurikulum merdeka menekankan penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila sebagai gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Selain kurikulum, filsafat ilmu juga diterapkan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Misalnya melalui pendekatan bermain sambil belajar. Anak tidak dipaksa menghafal, tapi diberi pengalaman langsung agar perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral dapat berkembang secara seimbang.
Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, dan nilai pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana perkembangannya. Filsafat ilmu melalui proses berpikir kritis dan reflektif. Dengan memahami filsafat ilmu, pendidik dapat menjalankan pendidikan secara lebih bijaksana, ilmiah, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.